Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengutari video dari Denny Siregar yang berjudul Tempo Iri Bilang Bos. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Orang bilang di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Siapa yang menolak perubahan, maka dia akan tergilas oleh zaman. Bayangkan, dulu kita hanya mengenal mesin tik untuk mengerjakan banyak hal yang tanpa kita sadari tugasnya tergantikan oleh komputer. Saya ingat banget pada masa itu, guru sekolah saya menolak dengan keras penggunaan komputer karena tidak bisa meninggalkan ketergantungannya kepada mesin tik. Dan apa yang terjadi? Dialah yang pelan-pelan tersingkir karena tidak mampu beradaptasi. Sedangkan era teknologi terus berjalan kencang ke depan. Dan situasi yang sama terjadi di dunia media. Saya sudah menyadari hal itu sejak lama ketika masih bekerja sebagai penyiar di sebuah radio berita. Saya mulai sadar bahwa tugas reporter di radio mulai tergantikan oleh laporan langsung dari pengguna jalan ketika handphone sudah mulai banyak dipakai oleh kelas menengah. Peran media pun mulai bergeser. Mereka bukan lagi menjadi satu-satunya penyampai berita. Dan pelan-pelan posisi reporter di radio itu mulai dikurangi karena akhirnya dianggap sebagai sebuah beban. Dan situasi itu juga mau tidak mau terjadi di media cetak. Ketika akhirnya orang mulai beralih ke internet, peran media sebagai satu-satunya penyampai berita mulai tergeser oleh para blogger. Apalagi ketika era media sosial tumbuh, semakin hancurlah media cetak. Mereka pelan-pelan tutup, yang punya duit lebih kemudian membuka media online. Yang tertinggal dari mereka yang ada di media cetak dan sekarang menjadi media online hanyalah kesombongannya. Mereka masih menganggap bahwa para netizen adalah warga kelas 2 dalam hal menyampaikan berita. Sedangkan mereka adalah para ningrat yang berkumpul dalam aliansi para ningrat lainnya yang mereka namakan Dewan Pers. Tugas utama Dewan Pers ini adalah melindungi para ningrat yang tergabung di dalamnya supaya tidak bisa disentuh hukum kalau mereka salah. Kalau mereka tertangkap basah bikin hoax, ya tinggal minta maaf saja. Kan ada undang-undang pers yang melindungi. Tapi ada yang tidak bisa mereka lindungi, yaitu... Ntar dulu guys, kita mau bahas ini dulu ya. Dewan Pers. Jadi gini, media ini kan adalah alat demokrasi. Salah satu alat untuk mendukung demokrasi, sehingga media ini kalau dibungkam itu demokrasi kita bisa berantakan karena mereka itu karena gini guys, kalau tingkat kredibel media itu akan lebih tinggi daripada netizen tuh ya. Karena netizen ini kan nggak semua orang kenal, netizen ini bisa siapa saja kecuali mungkin netizen tertentu yang sudah punya nama ya, seperti kalau saya lebih percaya kayak berupa ulama gitu kan, yang menyampaikan, insya Allah saya percaya dengan track record yang bagus tuh ya. Nah, tapi dengan orang-orang biasa yang mungkin bahkan kalau artis sekalipun yang memang kadang-kadang, atau siapapun orang biasa yang kadang-kadang tuh ngomong tuh pakai nafsu, mereka punya ideologi masing-masing gitu kan, mereka kadang-kadang tidak objektif gitu. Kalau ulama kan insya Allah ya, yang benar ya ulamanya itu ya, itu bisa berpegang dengan Quran hadis gitu. Dan kita tentu paham juga dan kita bisa sedikit menilai dan mengkaji juga. Nah, media ini kan lebih dipercaya sehingga kalau mereka buat kesalahan itu biasanya error tuh kecil gitu kan, karena mereka tentu mengadakan riset dahulu. Mereka tuh melihat berita tuh dengan mengadakan wawancara, mengadakan kajian riset gitu. Enggak seperti netizen yang cuma misalnya melihat sesuatu, mereka nggak paham lalu mereka share ya. Saya kasih contoh misalnya ya, mengenai perdebatan kemarin tuh ada netizen yang membagikan foto, ada seorang ibu dan dua anak itu di tepi jalan pasang tenda yang kumuh sekali, anaknya kumuh kayak belum mandi gitu. Lalu mereka si ibu ini lagi hamil lagi, dia menjual
apa ya, botol-botol berwarna-warni isi gelembung sabun. Nah, jadi apa, netizen kasihan gitu, belum di share dan minta bantu beli aja. Itu harga satu botol itu kan 10.000. Kalau 10 botol itu kan 100.000, dia beli 100.000 10 botol itu kan. Nah, tiba-tiba ada netizen lain celetuk, wah anak kena tipu kata dia kan. Apa namanya, suaminya itu jualan juga di tempat lain, di jalan yang beda gitu kan, dan jualannya sama. Nah, tapi mereka ini punya rumah besar gitu di jalan itu, rumahnya besar gede gedong gitu kan, rumah gedong. Dan dia tuh kalau pulang malam itu jam 10 malam itu dia pulang naik taksi online gitu guys. Nah ini kan pengakuan dari netizen lain, jadi di situ jelas beritanya ini simpang siur itu. Jadi tentu apa namanya, si netizen yang membagikan ini kan dia tidak melakukan kajian, nggak, dia ngecek secara tuntas gitu. Apa yang lain juga info itu dia belum dapat dipastikan kebenarannya gitu. Jadi masih simpang siur, sehingga beritanya tuh saya baca, saya ragu mau percaya yang mana gitu. Jadi saya harus mengadakan investigasi sendiri gitu. Tapi kalau media kan tidak, insya Allah mereka itu tentu akan terus melanjutkan berita itu sampai tuntas gitu. Mereka akan cek kebenarannya sampai ke lokasi, dan mereka tidak gampang begitu saja membagikan sesuatu yang mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya pun mereka sudah investigasi dan mereka salah, mereka akan minta maaf gitu. Netizen kan tidak, mereka cuma bagi berita ya sudah segitu aja. Mereka tidak mau terus sampai ke detail mengecek sana kemari gitu. Cuma ada beberapa pendapat itu. Nah, kalau media kan bertanggung jawab, mereka akan langsung ngecek lokasi. Kalau memang terbukti salah, mereka akan minta maaf gitu. Jadi sekali lagi ya, itu kesalahan itu adalah kesalahan ketika mereka, tentu berita itu ada rentetannya. Ada yang sebelum investigasi, ada yang sudah investigasi, dan media tentu karena ini bisnis, mereka tentu memang itu kerja mereka, dan mereka harus profesional, tentu mereka akan melakukan itu gitu. Beda dengan netizen yang tidak mungkin melakukan itu gitu. Jadi mungkin netizen itu yang tadi itu melempar berita kalau ada yang orang susah pinggir jalan minta bantu, tapi dia tentu tidak peduli dengan ikutannya, apalagi apakah dia mau memberitakan lanjutannya, oh ternyata benar loh ibu ini atau dan anak ini memang benar orang kaya sebenarnya gitu, memang benar pulangnya taksi online dan rumahnya gedong. Kan tidak mungkin, karena itu bukan pekerjaan dia, dan dia tidak punya tidak punya kepentingan di situ gitu. Jadi tidak tentu tidak profesional di situ, karena itu bukan pekerjaan dia, bukan ladang dia cari nafkah. Beda dengan media. Nah, jadi sekali lagi guys ya, itu media dengan netizen gitu. Jadi media tuh akan lebih valid dan akan lebih bertanggung jawab dalam pemberitaan sampai ke detail-detailnya. Nah, itu yang membedakan dengan netizen. Makanya kita tetap butuh media. Dan satu lagi perlu diingat ya, media online dengan koran ya, terus terang saya katakan, nggak semua orang punya gadget, nggak semua orang tuh punya akses ke internet, nggak semua orang punya akses ke gadget lah. Jadi ya apalagi harganya tuh kan tentu cukup mahal dibandingkan media cetak yang hanya kita bisa dapat dengan beberapa ribu rupiah saja gitu. Dan bahkan ya jujur saja, media cetak itu bahkan tersedia gratis di beberapa tempat, seperti di kantor-kantor pemerintahan, di hotel, di perpustakaan umum gitu kan, mungkin di tempat-tempat sewa buku di pinggir jalan tuh ada guys. Jadi media cetak ini akan adalah lebih jangkau gitu, harganya juga gitu kan. Jadi bagi orang-orang yang tentu yang lebih pengen berhemat, dan jadi mereka ini tentu akan lebih memilih media cetak gitu ya kan. Apalagi di daerah-daerah yang tidak terdapat jangkauan internet, atau ya di sana tuh kayak di pedesaan tuh kan tentu internet masih atau gadget tuh masih susah dicapai. Itu mereka akan cari yang murah, apalagi yang gratisan ya, seperti media cetak ini gitu. Jadi sekali lagi ya, media cetak ini masih tetap akan ada segmen peminatnya. Dan lagi satu lagi ya, media cetak ini guys lebih enak dibaca. Saya lebih memilih membaca media cetak karena itu lebih enak dibaca, karena dia nggak simple seperti media cetak seperti online. Anda coba bandingkan ya, berita di media cetak dengan online itu. Online itu biasanya tidak lengkap memberitakan. Beda dengan media cetak yang lebih detail gitu, dan lebih ya intinya lebih menyenangkan untuk dibaca. Dan lagi kita membaca itu tidak perlu hidupkan gadget, kita tinggal buka lembarannya gitu.
Jadi kalau saya lebih milih sebenarnya dia lebih suka membaca, dan itu mata tidak sakit karena itu tidak tulisannya pun tidak kecil-kecil, dan terus dan kita pun kalau gadget kan kita agak repot apa namanya itu ya, membesarkan sekian layar gitu. Kalau kalau menceritakan tinggal buka gitu. Jadi saya jujur ya, kalau mau boleh milih saya lebih suka media cetak gitu. Cuman kalau karena di kota ya, dan insya Allah saya masih mampu punya gadget gitu, saya tentu karena kepraktisan ya, dan mumpung saya memang isi kuota unlimited gitu, saya lebih memilih saya memang lebih dan itu pun juga saya nggak juga sering baca berita online gitu. Tergantung apakah saya punya kuota apa tidak gitu. Jadi kan saya sekarang ini perlu diketahui kan, saya kan memakai internet unlimited. Jadi kalau untuk akses ke situs-situs itu nggak ada guys di unlimited itu. Dia hanya aksesnya ke YouTube, Instagram, Facebook. Jadi nggak sampai ke media cetak online, juga sampai karena tidak ada kuota ke situ. Jadi apalagi orang tua saya kebetulan dia membawakan sering lah saya membawakan koran-koran terbaru itu. Dia mungkin dapat dari temannya gitu kan, orang tua ayah saya gitu kan, dia dapat koran mungkin dari temannya gratisan gitu, atau ya temannya baca dulu, tinggal dibawa dia ke rumah, saya baca itu lebih menyenangkan gitu kan. Juga di tempat kerja saya ya, sebelum saya di rumah kan, itu menyediakan koran gratis gitu, dan itu saya senang membacanya. Saya lebih suka membaca koran gratis daripada di online guys, karena Anda bisa baca Anda bisa baca dengan menyenangkan lah pokoknya, karena memang tulisannya lebih detail, lengkap, dan lebih ini. Cuman yaitu tergantung kebutuhan, tergantung Anda itu punya gadget apa tidak, punya aksesnya apa tidak gitu, punya akses ke koran itu apa tidak gitu. Jadi sekali lagi media cetak itu tetap dibutuhkan ya. Lebih bagus lah beritanya dari segi pemberitaan dibanding media online, apalagi dari netizen guys. Pasar ternyata berbeda pemikiran dengan para media mainstream itu. Pasar ternyata lebih memilih netizen yang berpengaruh di media sosial atau lebih dikenal sebagai influencer untuk mengkomunikasikan atau mensosialisasikan program atau produknya. Enggak juga ya, sekali lagi ya, influencer itu kan justru di sini kita jangan sampai kita terkecoh gitu. Influencer ini tentu dia tidak profesional lah, Martin. Tentu dia akan selalu memberitakan yang baik tentang kliennya gitu. Jadi ketika mereka tidak objektif. Contoh, saya kasih contoh, misalnya ada orang yang kayak ada YouTuber lah ya kita sebut kayak YouTuber aja lah, atau influencer lain yang mana mereka tuh terikat kontrak dengan suatu produk dengan yang bebas, independen. Nah, jadi contoh seperti intinya adalah yang tingkat kontrak itu guys, dia tuh tidak bisa dengan bebas merdeka memberitakan yang sebenarnya tentang apa yang dia tingkat kontrak itu. Beda dengan YouTuber atau influencer independen yang dia bebas memberitakan atau mengkritik sesuatu yang dia tidak kontrak, dia tidak terlibat kontrak di dalamnya gitu. Jadi sekali lagi guys ya, justru influencer ini yang kita bisa kurang percaya, karena mereka tidak kontrak dengan suatu hal, sehingga mereka tidak mungkin atau hampir mustahil mereka memberitakan yang buruk tentang hal tersebut, tentang yang dia tidak kontrak dengannya gitu. Jadi sekali lagi ya, beda dengan media ini kan tidak tingkat kontrak. Media ini memang memberitakan apa adanya, karena itu tergantung pada kredibilitas mereka. Kalau misalnya kan tidak, mereka memang dapat bayaran karena kontrak gitu. Kalau ibaratnya gue bayar untuk memberitakan hal positif tentang gue, jadi yang negatif jangan disampaikan, karena kontrak itu tentu untuk membuat image kita baik gitu. Beda dengan media itu nggak perlu dengan image, dia memang memberitakan apa adanya gitu guys. Apa yang di lapangan itulah diberitakan dia gitu kan. Nah, ini sekali lagi guys ya, masyarakat juga harus cerdas, jadi jangan percaya begitu saja dengan influencer, karena kita tahu mereka tingkat kontrak dengan apa yang mereka ingin sampaikan gitu, entah produknya, entah
mengenai apanya yang mau dikomunikasikan, mereka tidak dapat kontak, sehingga mereka bisa dikatakan mereka tidak profesional dalam artian mereka tidak merdeka dan mereka tidak independen karena mereka tidak kontrak. Nah, jadi mereka profesional untuk menyampaikan yang baik-baik saja, yang buruknya tentu mereka tidak sampaikan itu. Maka kita harus lebih cerdas dalam menyikapi ini. Kita lebih pilihlah media cetak ya, atau media online yang kredibel tentunya dan dapat dipercaya. Bahkan kalau misalnya salah pun mereka akan minta maaf gitu kan, akan mengoreksi karena mereka tentu melakukan kajian dan investigasi terus menerus itu. Dengan influencer yang hanya menyampaikan apa yang hendak diperintahkan untuk sampaikan padanya gitu. Jadi influencer hanya menerima hal-hal positif, ya dia tinggal mengkomunikasikan saja, ini loh positif tentang kita, tolong kamu sampaikan. Nah, jadi dia tentu tidak melakukan investigasi. Influencer ini dia tidak melakukan seperti media yang melakukan investigasi mendalam, melakukan kajian gitu. Dia hanya menerima apa yang disuruh sampaikan gitu. Jadi sekali lagi ya, publik harus cerdas ya, menimbang-nimbang mana yang lebih valid, lebih profesional, lebih bagus, lebih terpercaya, kredibel, independen di antara media cetak dan media online tentunya ya. Karena ini kan satu paket, cuman media cetak itu lebih keren lagi menurut saya gitu kan. Karena nggak semua orang punya gadget dan lasernya tadi, dibandingkan dengan netizen di lapangan ya, ataupun para influencer ya. Masa harus cerdas, jangan hanya karena mentang-mentang itu public figure terkenal gitu Anda langsung percaya. Enggak, kalau di influencer pasti akan menyampaikan apa-apa yang beda dengan influencer yang tidak terkontra ya. Influencer tidak terkontra, contoh kayak macam idealis itu, ada channel kan kayak channel Vasco itu atau Ustadz Gus itu kan tidak terkontra dengan siapapun itu. Jadi dia bebas mereka menyampaikan. Jadi ada influencer tuh yang bayaran ya, yang memang dikontrak, ada yang tidak. Nah, kita akan percaya kepada yang influencer yang tidak dikontrak, yang memang menyampaikan apa adanya itu merdeka. Mereka tidak dan tiga kotak. Dan kita pun tetap harus jeli juga dan selektif dan tidak percaya begitu saja dengan apa yang influencer sampaikan, karena mereka tentu tidak punya tanggung jawab lebih seperti yang media punya. Media itu kan punya dewan pers untuk mengawasi, mereka tidak punya gitu. Nah, kalau dewan pers insya Allah akan memperbaiki apa yang salah dalam pemberitaan media, dan mereka tentu akan minta maaf kalau salah dan bertanggung jawab, dan mereka tentu akan mengoreksinya dan melakukan kajian lagi guys. Jadi sekali lagi guys, media cetak akan lebih baik dalam hal apapun juga gitu. Media online, media pokoknya dia di atas dibandingkan dengan netizen ataupun influencer tadi guys. Kenapa pasar lebih condong ke influencer daripada ke media mainstream? Yang jelas lebih murah biayanya dan langsung ke sasaran. Karena influencer punya follower yang sangat spesifik sesuai targetnya. Influencer ini macam-macam ya. Ada yang khusus pariwisata, ada yang khusus otomotif, bahkan ada influencer yang khusus politik. Dan menariknya, pemerintah sekarang pun mempunyai pemikiran yang sama dengan pasar. Mereka lebih mengutamakan mensosialisasikan kebijakan program mereka kepada para influencer daripada ke media mainstream. Ini bukan kata saya. Sayangnya, influencer ini bukan hanya mensosialisasikan program, tapi juga ya melakukan fitnah-fitnah, label-label buruk kepada lawan politik, melakukan serangan kepada lawan politik ya. Jadi dia tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tapi juga kadang-kadang melebihkan dan dengan lebay gitu ya kan, mengatakan ini bagus itu bagus gitu kan, padahal faktanya tidak, bahkan menyerang lawan politik. Nah, jadi dan satu lagi guys yang perlu disesalkan, pemerintahnya kan punya humas gitu. Gini daripada bayar influencer, kita kan tahu nih dana bayar influencer itu nggak salah hampir 90 miliar ya, hampir 100 miliar, dibandingkan dana riset covid itu ya, itu cuman 90 miliar apa 19 triliun ya, saya lupa, mungkin 90 miliar mungkin. Sedangkan dana untuk covid ya, riset covid itu hanya sekitar mungkin 10 miliaran itu. Jadi 1 miliar atau 10 miliar ya, saya lupa. Tapi ibaratnya jomplang guys, hampir 10/10-nya gitu. Padahal riset covid ini lebih penting, karena ini berhubungan dengan banyak hal. Ekonomi kita yang ambruk, kesehatan dan nyawa kita yang melayang, dan kita tidak banyak kerugian akibat covid ini. Jadi kenapa dana riset covid itu jauh lebih kecil daripada influencer gitu. Dan kalau mau hemat lagi ya,
Kalau saya pemerintah, saya tidak akan gunakan jasa influencer. Kenapa? Kan pemerintah kan punya humas, ya. Pemerintah punya humas, tiap-tiap departemen tuh, tiap-tiap apa itu punya humas. Nah, humas itulah yang, jadi apa kerjanya humas itu? Jadi kalau saya di pemerintah, saya akan memaksimalkan daripada saya membayar influencer, saya akan mengoptimalkan kerja humas. Dan sekali lagi ya, kan kita punya media cetak tadi, media cetak online maupun yang bukan online maupun televisi. Nah, kita bisa humas itu bekerja untuk tampil di acara televisi, di media cetak gitu kan. Karena tentu mereka di situ kan menjalankan tugasnya dan mereka tuh tidak perlu membayar media gitu, ya kan. Jadi ketika ada mereka harus aktif tampil di media. Jadi media tentu akan suka mewawancarai humas. Misalnya media pengen tahu tentang ini, nah humas bicara di media, tampil, diundang di TV kayak, diundang di YouTube kayak, di mana kayak, dan itu kan itu gratis gitu. Media humas kan tidak perlu bayar karena mereka diundang posnya. Nah itu yang akan dimanfaatkan gitu, dan melalui media-media yang berhubungan dengan pemerintah. Pemerintah kan punya media online juga gitu ya. Pemerintah tuh kan seharusnya kan bikin YouTube tuh bikin YouTube gratis loh guys. Kita bikin YouTube ini, channel YouTube gratis. Bahkan media juga bisa bikin Facebook, media seperti Instagram. Itu kan lebih efektif dan lebih hemat gitu. Ya kan. Nah, bagi pemerintah kan tentu humasnya kan punya kalau dia semakin sering sampai tampil di publik, di media, di TV, di YouTube, dia kan lebih terkenal. Nah, jadi itu sebenarnya masih makan fungsi media gitu, dan kehumasan itu yang paling penting, dan itu tentu gratis gitu. Anda tinggal buat channel YouTube, Anda tinggal buat Instagram tentang dan sesuaikan program pemerintah gitu, itu akan lebih hemat lah guys daripada bayar influencer gitu. Jadi sekali lagi ya guys ya, jangan berlindung di balik alasan lebih hemat influencer pada media. Padahal media bisa lebih hemat bahkan gratis kalau kita pandai memanfaatkan situasi di mana kita diundang gitu. Jadi bukan kita membayar media, tapi media memang butuh kita untuk menggali informasi. Nah, jadi dan itu dibuktikan oleh banyak podcast di YouTube, di mana mereka mengundang orang gitu. Bahkan orang itu dibayar gitu kan, karena itu bagi hasil. Kadang yang bikin channel juga diuntungkan juga, karena yang diundang ini tentu mendatangkan view bagi video mereka. Jadi pemerintah bisa gunakan cara itu daripada mereka membayar influencer yang memang sering nggak objektif. Mereka bukan hanya memberitakan yang tentang program pemerintah, tapi juga melebih-lebihkan ya keberhasilan pemerintah, padahal belum tentu seperti itu padanya, dan mereka menyerang politik. Bahkan mereka berlebihan sampai melakukan hal-hal yang luar batas gitu, melakukan labelisasi buruk seperti kadal gurun, radikal, intoleran, sampai segitunya gitu. Jadi sekali lagi ya, influencer ini ya seperti saya sampaikan tadi ya, seperti itulah semuanya, biar Anda paham apa bedanya dan baik buruknya antara media yang mencetak maupun online dengan netizen maupun influencer tadi guys. Ya loh, tapi kata Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI. Menurut AMSI, terutama di masa pandemi ini, pendapatan media online turun drastis di angka 40%. Apalagi di daerah-daerah. Biasanya media online, apalagi yang punya jaringan besar ke daerah, mendapat banyak orderan dari pemerintah daerah untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan mereka. Sekarang nggak lagi. Sedih nggak tuh? Sakitnya jelas di sini. Bukan cuma itu ya. Media online ini bukan pendapatan bukan hanya pemerintah saja. Banyak dari perusahaan-perusahaan. Dan sayangnya sekarang ya, kita kondisi pandemi dan ekonomi kita sangat buruk sekali. Bahkan sebelum pandemi sudah buruk. Nah, itu berimbas pada perusahaan-perusahaan. Berimbas pada usaha-usaha. Di mana usaha-usaha pada bangkrut, pada perumahkan karyawan. Jadi jangan untuk membayar media, untuk membayar iklan ke media, untuk menggaji karyawan, mereka nggak sanggup. Ini sekali lagi guys, bukan perkara pemerintah lagi memakai media untuk sosialisasi, tidak. Tapi memang perusahaan pada bangkrut. Perusahaan tidak mampu lagi membayar iklan. Mereka jangankan untuk bayar iklan, untuk menggaji karyawan saja mereka sudah nggak mampu lagi gitu guys. Bahkan banyak perusahaan yang bangkrut tutup. Jadi intinya di situ, karena ekonomi memang lagi buruk. Sehingga ekonomi buruk berpengaruh terhadap iklan tentunya. Di situ yang harus kita pahami ya. Kecuali ekonomi kita bagus gitu, iklan tentu akan
perusahaan akan punya dana jangan untuk bayar gaji karyawan, tapi juga tentu untuk iklan gitu. Jadi sekali lagi harus pahami sini ya. Ini bukan hanya bergantung pada pemerintah saja, dan itu pun berapa lah kan. Lebih pemerintah itu apa namanya bisnis itu lebih banyak pemasukan iklannya daripada pemerintah. Ini yang akhirnya membuat banyak media cetak yang sekarang berubah menjadi media online teriak-teriak. Dan lucunya mereka malah memusuhi para influencer yang dulu mereka anggap anak bawang itu. Terutama di media besar yang biaya operasional mereka juga besar. Bayangkan mereka harus menggaji banyak karyawan dan wartawan, belum biaya kantor dan lain-lainnya. Tetapi pendapatan mereka semakin turun bandingkan dengan para influencer yang hanya menggaji dirinya sendiri. Salah satu media besar yang dulu pernah saya suka saat masih cetak adalah majalah Tempo. Tempo yang sekarang beralih ke online dengan Tempo.co mulai khawatir dengan perubahan besar yang terjadi. Bukannya berbenah, mereka malah teriak bozar-buzzer seperti panik dan sasaran. Nah, tentu karena mereka melakukan itu karena mereka independen. Mereka tahu para influencer ini bukan hanya memberitakan apa yang menyukseskan apa program pemerintah, tapi juga melewati batas gitu. Dan pemerintah kan tentu nggak bijak kalau menggunakan jasa influencer, karena pemerintah tuh tentu punya humas, menggaji humas. Apa kerja humas kalau toh masih menyewa influencer? Dan influencer pun tentu tidak bekerja dengan efektif dan tidak bekerja dengan baik gitu. Jadi kita tahulah cukup media saja memberitakan gitu. Karena media itu tentu akan punya tanggung jawab lebih. Kalau misalnya tidak, mereka hanya punya tanggung jawab sebatas kontrak. Apa yang disuruh sampaikan itu mereka sampaikan. Mereka tidak mungkin menyampaikan apa tidak disuruh sampaikan. Karena kalau tidak mereka akan out of kontrak, akan diselesaikan kontraknya. Jadi sekali lagi guys ya, influencer tidak objektif. Kita harus paham akan hal ini. Kita butuh media yang lebih objektif dan lebih mengkaji, dan bahkan mereka punya dewan pers untuk mengoreksi kalau mereka salah gitu. Dan betul mereka akan terus melakukan kajian dan investigasi terus menerus sampai dalam, karena memang itu kerja mereka dan mereka memang dibantu itu, sehingga mereka akan lebih profesional dan lebih bertanggung jawab. Mereka ya para influencer yang mereka kerdilkan dengan kata buzzer, dan Tempo melampiaskan rasa buzzer itu memang ada ya. Jadi bedanya influencer dan buzzer ya. Ya sebenarnya gini, influencer ini ya, makanya ya kalau saya lebih tepat mengatakan influencer itu yang benar-benar dikatakan influencer itu adalah, kadang-kadang orang terjebak dengan kata influencer dan buzzer. Sebenarnya influencer ini adalah lebih cocok dikatakan bagi orang-orang yang yang bebas, independen, yang mereka itu yang lebih tepatnya ya tidak cocok dimasukkan dalam politik. Influencer ini lebih cocok ke hal-hal bersifat umum, dan mereka tuh tentu seharusnya mereka yang independen gitu. Mereka yang betul-betul seperti kayak ya lebih kurang tepat lah kalau saya di politik. Tapi kalau buzzer itu harusnya masuk ke politik, karena buzzer ini memang memang lebih cocok aja gitu ke politik. Atau kenapa ya kalau buzzer ini tujuannya itu ya untuk memang menjatuhkan lawan politik gitu, dan menguatkan apa yang mau bayar dia gitu kan guys. Kalau investor kan tidak, itu biasanya investor ini kan lebih cerdas untuk menimbang sesuatu gitu. Kalau dia akan lebih punya dan investor juga sebenarnya nggak semuanya juga punya idealisme seperti itu. Ada juga yang memang karena uang gitu sehingga mereka tidak objektif. Tapi kalau buzzer ini lebih cocok memang orang-orang yang memang bisa lebih cocok ke politik, karena memang saya sebut ya, karena memang buzzer ini kan selalu dipakai di politik kan gitu. Ini kita tahu ada buzzer pemerintah gitu kan, dan tidak ada seperti yang ini saya dengar ada buzzer dari oposisi, nggak ada guys. Buzzer tuh hanya dipakai untuk pemerintah punya gitu. Nah kalau investor kan banyak, ada investor di bidang pariwisata itu yang dikatakan tadi, ada investor di bidang gadget dan segala macamnya. Jadi
buzzer itu hanya dipakai untuk kata mereka-mereka yang mensosialisasikan program pemerintah gitu. Berarti buzzer itu nggak dipakai untuk yang lain gitu. Jadi harus bedakan ya. Buzzer itu hanya untuk yang dipakai pemerintah. Influencer itu bisa segala hal. Menurut saya tuh di luar kalau pemerintah memakai kata influencer itu kurang tepat ya, kurang tepat. Karena influencer itu akan jadi buzzer nantinya kalau dia mensosialisasikan program pemerintah. Influencer itu lebih cocok untuk di luar pemerintah, seperti dia untuk bisnis atau dia lebih independen, dia tuh menginfluenskan sesuatu. Kayak ulama juga bisa disebut influencer guys, dia menginfluenskan tentang Islam, tentang kebenaran Islam gitu. Di influencer itu akan lebih tidak terikat pada sesuatu, dan kalau terikat pun mereka itu memang karena mereka punya idealisme di situ, bukan dalam artian mereka tuh tentu tidak dan tidak tentu tidak terhubungan pemerintah. Kurang tepat kalau dikatakan pemerintah menyewa influencer. Saya lebih suka dan lebih tepat merasa kali itu disebut buzzer gitu guys. Paniknya dengan terus menyerang pemerintah yang mereka anggap lebih mementingkan para influencer daripada mereka yang dulu pernah berjaya. Nah, gini, kan saya sudah katakan kalau influencer itu tidak objektif, dia hanya sesuai kontrak. Dan media pun ya, kalau menerima tawaran pemerintah, tentu media ini agak susah gitu ya, karena memang nggak cocok platformnya. Karena pemerintah ini tentu media kita harus independen, dia tidak boleh terikat kontrak pemerintah, karena ditakutkan nanti dia tidak akan menjadi independen gitu. Makanya media ini bagusnya mainnya hanya di perusahaan, jangan terikat kontrak pemerintah, karena rawan nanti media ini disalahgunakan menjadi corong pemerintah untuk mensosialisasikan yang baik-baik saja, dan dia tidak berani atau segan, atau mereka tuh akan ragu untuk mengkritik pemerintah karena mereka terikat kontrak pemerintah gitu. Makanya saran saya memang jujur, kalau media ini memang harus hindari kontrak pemerintah gitu, karena bahaya, nanti akan mengaruhi independensi dan penilaian kredibilitas dari media. Makanya media itu lebih cocok untuk mendapat iklan itu dengan swasta ya, dengan perusahaan-perusahaan, bukan dengan pemerintah gitu. Jika dia punya ruang untuk mengkritik pemerintah tanpa takut kontraknya dihabisi oleh pemerintah gitu guys. Di dunia media, salah satu kekalahan terbesar media mainstream itu adalah saat perang opini terhadap revisi Undang-Undang KPK. Media-media mainstream selama ini selalu dipakai oleh KPK lama untuk membangun citra mereka. Ada simbiosis mutualisme di antara KPK dan media-media mainstream, yang satu dapat citra dan satunya lagi dapat berita. Salah. Justru waktu KPK itu berprestasi ya, dulu KPK itu sangat berprestasi. Itu mereka selalu melakukan operasi tangkap tangan. Nah itu tentu menarik bagi media. Karena setiap aksi KPK adalah hero masyarakat, hero rakyat. Mereka adalah hero-nya membatas korupsi ke depan, memberantas garong-garong uang rakyat. Jadi sangat menarik KPK lama. Jadi media ini bukan tentu kerjasama KPK tuh karena media butuh KPK, dalam artian butuh berita dari KPK gitu. KPK butuh media untuk menyampaikan keberhasilan KPK dan juga operasi-operasi KPK untuk mengungkap korupsi. Karena korupsi ini kan pengungkapan ini dan pemberantasan ini perlu diketahui oleh publik. Dan itu keuntungan simbiosis mutualisme, menguntungkan kedua belah pihak. Jadi bukan masalah bisnis ini, tapi memang media butuh berita itu karena rakyat butuh juga informasi tentang keberhasilan dan keberhasilan dan aksi heroik KPK. Dan KPK butuh media untuk menyampaikan hasil heroiknya gitu. Jadi sekali lagi guys ya, beda dengan sekarang. Sekarang kan KPK seperti melempem, hampir tidak ada operasi tangkap tangan dan tidak banyak kasus yang diungkap gitu kan, kinerja lambat. Bahkan sekarang yang ketua KPK sekarang diperiksa karena kasus dia sewa helikopter tuh guys. Ini sekarang KPK sekarang ini banyak dikritik publik. Lagi sekarang KPK dilemahkan dengan undang-undang KPK kemarin kan, di mana itu mereka tidak lagi bisa bebas menyadap. Mereka tuh kalau menyelidiki sesuatu harus bukan lagi diawasi oleh internal tapi sampai eksternal. Ini kan sudah mengurangi daya jelajah, mengurangi independensi dan mengurangi kekuatan KPK tentunya. Nah itu yang kita sedihkan dari KPK sekarang ini. Jadi KPK ini nggak lagi KPK yang dulu yang kita cintai, kita banggakan. KPK sekarang ini sudah
menjadi KPK yang lain, yang KPK yang sudah melemah gitu guys. Dan itu yang sangat kita sayangkan sebagai rakyat. Makanya ketika KPK lama diserang, media-media mainstream dengan Tempo sebagai panglima perangnya menyerang para netizen budiman yang berada di belakang pemerintah dengan kata-kata buzzer RP. Bahkan Tempo khusus mengulas tentang buzzer ini dalam halaman khusus. Meski lucunya, Dan memang fakta terbukti, memang buzzer ini memang dibayar kan. Jadi kenapa ada buzzer RP? Karena mereka dibayar pemerintah gitu. Buzzer ini kan buzzer pemerintah. Jadi sekali lagi itu fakta. Kecuali kalau misalnya gini, kalau dikatakan buzzer RP, padahal mereka independen, oke, berarti media salah. Kan memang faktanya begitu dan sekarang terbukti dengan ada berita mengenai mereka dibayar dengan 90 miliar anggarannya, jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran riset COVID. Ini faktanya memang buzzer RP. Jadi Anda mau katakan buzzer gratis gitu, buzzer independen? No, ini memang buzzer RP karena mereka dibayar dengan anggaran sekitar 90 triliun sekian guys. Ini fakta. Jadi media tuh bukan memberitakan hoax di situ. Justru dia inilah yang melakukan menyampaikan hoax di sini. Karena memang buzzer itu dibayar. Kenapa dikasih tagline buzzer RP? Karena memang dibayar. Mereka bukan gratisan dan tidak independen tentunya. mereka memakai data yang salah dari luar negara. Dan terjadi pendukung KPK yang dulu solid 100% karena bangunan citra dari para media mainstream ini hancur berantakan dalam waktu beberapa bulan karena opini yang berkembang bahwa KPK sudah tidak murni menjadi pahlawan anti korupsi lagi, tapi sudah menjadi kendaraan politik bagi kelompok garis keras di sana. Ya, KPK bukan menjadi alat politik sekarang ya, tapi KPK memang sudah dilemahkan. Karena kan tadi yang saya sebutkan, di mana bahkan sama ketua KPK itu sudah diperiksa atas kasus sewa helikopter. Dan KPK juga yang saya sampaikan tadi itu kan memang sudah bukti dilemahkan. Makanya kemarin demo tuh marak bukan hanya oleh rakyat, dari beberapa komponen, dari hampir semuanya, dari guru, dari mahasiswa, dari ulama bahkan. Jadi KPK ini memang dilemahkan dan demo dari mana-mana. Rakyat tuh cerdas, rakyat tidak mungkin diam ketika melihat hero-nya KPK dilemahkan gitu guys. Ini bukan lagi ya guys, KPK tuh bukan lemah karena kelompok garis keras. Justru kelompok garis keras yang dituduh Denny Indrayana itulah yang memperjuangkan KPK, yang demo, yang ikut meneriakan tentang perlawanan terhadap pelemahan KPK guys, perlawanan terhadap undang-undang yang melemahkan KPK ini. Dan perlawanan sia-sia juga dilakukan Tempo dengan membuat karikatur wajah Jokowi berhidung panjang, simbol bahwa dia pembohong seperti Pinocchio. Dan faktanya memang saya nggak bahas tentang Pinocchio-nya ya. Memang saya bahas mengenai janji tinggal janji. Dan itu memang fakta. Banyak janji beliau yang tidak terbukti, yang tidak penuhi. Seperti katanya mau ada mobil SMK, ternyata tidak pernah ada. Lalu katanya akan buyback Indosat, tidak pernah terjadi sampai sekarang. Katanya tidak akan menggusur dengan ganti buntung. Ternyata ganti buntung. Katanya ekonomi akan meroket 9% lebih. Ternyata 2% sekarang. Dan banyak lagi lain. Katanya tidak akan menaikkan gas domestik. Ternyata naik gitu kan. Dan banyak hal lagi. Jadi memang janji tinggal janji gitu. Nah, jadi sekali lagi seperti diberitakan Tempo ini benar, sekali lagi benar. Jadi netizen melawan tuh justru menurut saya netizen yang aneh gitu. Kok disampaikan apa mereka tidak tahu ini memang hanya janji tinggal janji gitu. Dulu juga katanya beliau janji tidak akan menggusur. Tapi faktanya di bawah Ahok itu malah menggusur warga Jakarta. Kampung Akuarium digusur, Kampung Warabatan digusur gitu kan, pedagang Tanah Abang digusur gitu. Jadi sekali lagi ya saya memang janji tinggal janji. Dan itu Tempo memberitakan hal-hal yang akurat dan benar, ada yang bukan hoax. Nah, netizen melawan ini aneh gitu. Nah, jadi jangan-jangan di antara netizen ini nih ada juga buzzer pemerintah, buzzer RP itu. Karena menurut saya aneh kalau ada netizen yang menyangkal kalau memang janji tinggal janji ini benar gitu guys. Netizen pun melawan dengan menghantam aplikasi Tempo di Play Store dengan memberinya hanya 1 bintang. 1 bintang saja saudara-saudara. Nah, ini nggak heran ya, bisa jadi ini perbuatan buzzer RP karena mereka tentu mereka dibayar untuk bukan hanya mensukseskan bukan meminta, tapi juga menghantam lawan-lawan politik yang bahkan media sekalipun, karena media bisa juga lawan politik ya, karena media ini memberitakan hal buruk
kepada pemerintah yang memang seharusnya, yang tadi itu kan janji memang benar, itu tentu dianggap ancaman bagi pemerintah. Makanya buzzer ini juga tentu punya kepentingan di situ karena mereka dibayar, mereka terikat kontrak untuk segala sesuatu, bukannya menyesuaikan dengan pemerintah. Nah makanya gak heran bisa jadi ini kerjaan para buzzer RP tadi gitu, ya kan. Nah, jadi selagi guys ya, itulah rusaknya buzzer RP ini, karena mereka itu bisa kerja itu tidak objektif gitu, karena mereka tentu bayaran, namanya bayaran itu akan mereka akan membela kepentingan yang dibayar, yang membayar gitu guys. Jadi itu yang bikin rusak negeri ini, para buzzer-buzzer RP ini gitu. Sehingga cukuplah kayak humas itu sudah cukup, kayak Paris Baswedan itu kan menggunakan humas gitu. Dia punya humas DKI Jakarta, bahkan dia punya influencer gratis ya, para ulama. Jadi para ulama itu adalah influencer gratisnya Pak Prabowo kemarin. Influencer gratisnya ulama-ulama kita sekarang nih ya, yang ulama-ulama yang tentu yang kafah, ulama-ulama yang memang berpegang pada Quran hadis, itulah influencernya para tokoh-tokoh politik yang seperti Pak Anies Baswedan, seperti Pak Edi Rahmayadi, Mujadil Desa, Pak Prabowo, Bang Sandi gitu. Itu jadi ulama ini menjadi influencer, dan itu tentu mereka objektif, mereka tidak dibayar, mereka menyampaikan kesesuaian antara tindakan para pemimpin dengan Quran dan Sunnah gitu guys, dan hadis gitu ya. Jadi kalau Anda mau di-influence dengan baik oleh orang, kasih cita baik, jangan tinggal janji, sampaikan apa adanya. Jadi influencer akan berdatangan nanti. Yang terbaik itu influencer adalah para ulama, karena mereka tuh bertanggung jawab atas sisa mereka. Mereka dibayar oleh Allah SWT, mereka makan ridho Allah itu. Makanya saya terus terang saya lebih suka influencer itu dari ulama, dan itu gratis. Itu ulama akan memberitakan, akan menyampaikan yang hak dan menyampaikan kebenaran gitu, karena mereka harus bertanggung jawab, dan mereka memang mencari ridho Allah gitu, nggak seperti buzzer RP yang tentu mengharapkan dari imbalan pemerintah gitu. Sungguh memalukan untuk media sebesar Tempo sebenarnya. Tetapi sepertinya Tempo gelap mata, sehingga akal sehatnya jadi tidak. Jadi Tempo ini bukan gelap mata, karena dia punya tanggung jawab untuk memberitakan yang benar gitu. Jadi sekali lagi ya, jangan karena jadi Tempo ini saya salut. Jadi maju terus Tempo, jangan mundur gitu. Adalah media termasuk garda terdepan media kita yang independen, yang harus terus bersuara, terus memberitakan yang benar gitu. Jangan pernah peduli dengan pengaruh dengan buzzer RP ataupun pihak-pihak yang ingin mengajukan media TJ Siregar ini, yang terus membuli Anda dan terus memfitnah Anda, terus maju gitu. Karena kita butuh Anda, kita butuh media-media seperti Anda yang tentu Anda tidak dibayar pemerintah, Anda bukan buzzer gitu, sehingga Anda akan lebih kredibel, independen dan terpercaya dibandingkan para buzzer ini tentunya. Bekerja. Tempo terus berusaha membangun framing negatif, apalagi ketika salah satu sahabatnya, Indonesia Corruption Watch atau ICW, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah mengeluarkan uang 90 miliar rupiah untuk influencer. Tempo langsung tambah aktif memberitakan tentang itu seolah dapat. Dan ingat guys ya, bukan hanya Tempo loh, banyak yang lain juga. Kayak Majani Delis dan lain juga memberitakan itu. Bahkan media-media online juga memberitakan gitu. Bahkan saya pengen juga memberitakan itu kalau bisa. Dan itu tentu saya beritakan di sini aja lah ya. Bahwa memang investor ini diguyur dengan 90 miliar gitu. Ini sangat miris dibandingkan dana riset kopi yang hanya 1 atau 10 miliar gitu guys. Jadi bukannya Tempo memberitakan itu, dan itu tentu ICW ini kan lembaga independen, mereka ini adalah LSM gitu ya. Jadi Indonesian Corruption Watch ini tentu dia tugasnya dan dia profesional dalam mengkaji dan meneliti tentang korupsi Indonesia gitu. Jadi datanya cukup valid gitu. Jadi kenapa ICW concern dengan ini? Karena ICW mencium hal yang tidak wajar di sini. Dalam artian pemerintah kan punya humas gitu. Pemerintah bisa memakai media bahkan dengan gratis ya. Kalau pemerintah tahu caranya, mereka tinggal diundang gitu, kerjasama yang saling menguntungkan. Karena sebagai humas, tentu mereka harus memberitakan apa program pemerintah. Dan sebagai media butuh program pemerintah untuk sampaikan ke rakyat gitu. Karena mereka kan pengen tahu apa sih bukan pemerintah dan apa yang dicapai pemerintah gitu, kegagalannya maupun keberhasilannya gitu kan. Jadi saling membutuhkan. Jadi nggak perlu bayar ke media kalau pemerintah mau cerdas memakai humasnya gitu kan, daripada membayar influencer gitu.
Jadi apalagi influencer ini tentu karena tiket kontrak ya, nama suatu dibayar itu tentu akan tidak objektif guys, nama dibayar. Makanya ada banyak youtuber yang kayak gadget itu menolak dia untuk ini, karena jadi dia tidak menjadi independen lagi gitu. Dia lebih suka jadi independen, bebas, bisa mengatakan apa adanya tentang suatu produk gitu. Jadi sekali lagi saya, media kita percaya karena media tidak terikat kontrak sama pemerintah. Justru buzzer yang kita tidak bisa percaya karena mereka terikat kontrak sama pemerintah, sehingga mereka tentu memberitakan hal-hal yang tidak benar ya, karena mereka memang tidak dibolehkan untuk memberitakan yang negatif, hanya memberitakan apa yang pemerintah suka atau mau untuk mereka beritakan gitu guys. Siraman bensin. Padahal ya seperti kita bahas di awal tadi, salahnya di mana kalau pemerintah sekarang lebih menggunakan influencer daripada harus beli iklan yang sekali tayang itu harganya sampai. Ya saya katakan tadi, nggak perlu beli iklan bro, ya cukup pakai humas, ya. Pakai media juga, media ada banyak Facebook, Instagram, YouTube gitu kan. Atau misalnya banyak cara untuk tidak mengeluarkan uang kalau pemerintah cerdas itu. Ini kalau pemerintah nggak cerdas sih itu pakai influencer itu. Padahal gini guys ya, jujur ya, itu kan dana itu kan dari uang rakyat gitu. Ya kita nggak setuju kenapa ya? Daripada pemerintah bayar iklan, daripada pemerintah bayar influencer, kita lebih suka uang itu digunakan untuk subsidi, itu lebih bagus, atau untuk bangun pabrik. Anda bayangkan 90 miliar itu besar loh guys. Coba kita bayangkan ya, UMR, anggap di kota saya UMR 3 juta, walaupun cuma 2,8 ya, 3 juta UMR. Kalau 3 juta, kalau 30 juta berarti bisa untuk membayar karyawan, untuk menggaji karyawan 10 karyawan. Kalau 300 juta berarti 100 karyawan. 3 miliar berarti 1000 karyawan. Nah, 3 miliar. Kalau 9 miliar berarti 3.000 karyawan guys. Bisa untuk menggaji 3.000 karyawan gitu. Uang 90 miliar itu ya. Itu kan 9 miliar ya. Ya kira-kira segitulah. Mungkin berapa 30.000 ya ini ya. Intinya sebanyak itu gitu. Dan itu kan lumayan gitu. Atau kasih subsidi deh, kayak kita sekarang nih kan. Yang diumumkan bisa dikasih subsidi, misalnya 1 juta aja tiap orang gitu. Berarti kalau 100 juta berarti kan ada 100 orang yang bisa kasih subsidi. Kalau 1 miliar berarti ada berapa ya? 1 juta 1000 orang. 1 miliar. Kalau 90 miliar berarti ada 90.000 orang loh guys, bisa dikasih subsidi. Itu kan sangat membantu sekali gitu. Ya kan, jadi sekali lagi guys ya, daripada pakai influencer, apalagi bayar iklan di media, Anda gunakan aja humas itu. Jadi untuk apa humas digaji gitu? Kalau toh harus memakai anggaran segitu gitu untuk bayar influencer ya atau iklan. Jadi sekali lagi ini pemerintah ini kan bukan bisnis, sehingga sangat tidak elok menggunakan uang rakyat untuk hal seperti itu gitu. Soalnya uang rakyat itu kan kembali lagi ke rakyat gitu, bukan untuk yang aneh-aneh guys. Jadi sekali lagi guys ya, yang gagal paham, saya rakyat harus cerdas. Kita harus ketika meminta atas menggunakan uang kita, uang pajak yang diambil dari kita gitu, harus digunakan untuk lagi ke rakyat, bukan untuk ke influencer. Apalagi ini memang seharusnya ada humasnya gitu yang bekerja seharusnya gitu guys. Ratusan juta rupiah. Kalau ada yang lebih baik dan lebih murah, kenapa tidak? Dan akhirnya terbukalah mata kita sesudah ada pemberitaan bahwa Tempo menunda penawaran saham publik perdananya atau IPO yang harusnya diluncurkan bulan Agustus ini. Diberitakan Tempo sendiri rugi lebih. Nah ingat, yang rugi bukan cuma Tempo, semua perusahaan rugi. Bahkan bisnis perhotelan ya, kuartal pertama itu ruginya sekitar 40 triliun guys. Itu bisnis perhotelan. Dan banyak bisnis lain tuh yang rugi gitu. Maskapai lihat kerugiannya berapa ya. Perusahaan tempat saya berinvestasi juga rugi itu ya. 21,2 triliun, 200 miliar guys ruginya. Anda bayangkan ya. Pertamina nih lagi hangat nih, Pertamina itu rugi seberapa ya, 90 triliun guys. 9 triliun apa 90 triliun ya, lupa saya, yang penting sekitar segitulah. Padahal itu ketika Ahok menjabat, digadang-gadang kan Ahok ini katanya akan bisa menyelamatkan Pertamina. Faktanya Pertamina malah rugi gitu loh.
Jadi sekali lagi Ahok malah menyebabkan Pertamina rugi. Jadi sekali lagi guys ya, semua kita rugi. Karena memang ada sebelum ini kita memang sudah banyak rugi. Apalagi kalau ada COVID nih, tambah rugi lagi gitu. Jadi sekali lagi saya memang iklimnya nggak tepat untuk IPO gitu. Kondisi nggak tepat, udahlah ekonomi kita jeblok, tambah COVID lagi, lebih jeblok lagi gitu. Jadi memang ini nggak bosan yang tepat buat IPO gitu, semuanya rugi. Jadi bukan hanya Tempo yang rugi gitu. Dan Tempo tentu sebagai media yang tentu juga bisnis, dia akan mempertimbangkan hal itu. Jadi sekali lagi kita harus cerdas melihat ini, ya. Bukan karena Tempo rugi 20 miliar, itu karena memang kesalahan dia juga, tapi semata-mata memang karena ada COVID dan juga ekonomi kita lagi memburuk. Jadi pendapatan dari iklan itu menurun karena perusahaan-perusahaan banyak bangkrut gitu guys, banyak merugi, bahkan karyawan pun dirumahkan gitu. Ini sekali lagi kita harus cerdas dalam menilai sesuatu, jangan hanya percaya begitu saja apa yang disampaikan dari Siregar itu, ya kan guys? Lebih dari 20 miliar rupiah di semester pertama. Ternyata ini masalah berebut periuk nasi saja. Tambah menarik ketika website Tempo dihack, seperti sinetron Indosiar yang penuh dengan air mata dan drama yang serinya tidak akan selesai sebelum Din Samsudin menjadi presiden. Tempo pun teriak-teriak bahwa dia dizolimi. Tentu ya, nama media ya, saya aja nggak usah media lagi, kita aja sebagai YouTuber independen atau saya sering di Facebook saya dihack. Saya kan ikut debat perbandingan agama, itu Facebook saya sering dihack guys. Saya bahkan sampai buat akun tuh sampai 40 akun gitu. Jadi akun Facebook saya dihack, saya buat lagi akun baru sampai akun ke 40. Nah sekarang alhamdulillah nggak pernah dihack lagi karena saya memang jarang ikut perdebatan itu, karena saya punya kesibukan yang lain. Saya lebih, kalau saya dulu kan memang aktif di perdebatan di Facebook gitu. Sekarang saya lebih bagus bikin konten seperti ini di YouTube, bahas tentang perbandingan agama, karena itu menurut saya lebih, karena di video itu kan lebih menarik dibandingkan tulisan. Dan memang dan ini akan jadi abadi. Kalau perdebatan itu kan akan lewat karena tulisan itu akan tertumpuk dengan tulisan berikutnya gitu. Kalau video kan akan lebih abadi. YouTube ini kan memang tidak pernah menghapus video lama, sehingga video lama akan bisa ditonton juga. Karena ini menurut saya lebih efektif media dakwah di YouTube ya sebagai video daripada perdebatan di Facebook. Karena juga yang baca itu kan tentu yang online seperti itu, dan itu memang orang lebih suka menonton video daripada membaca tulisan gitu. Jadi sekali lagi ada kerugian bagi orang. Saya merasakan pernah akun Facebook saya dihack sampai puluhan kali, 40 kali nggak salah. Saya harus buat lagi. Apalagi ini bisnis kan. Saya dia yang independen kesel gitu kan. Kenapa sih kalau debat aku saya dihack gitu. Apalagi ini media yang tentu dia ada bisnis di situ dan ada kepentingan untuk menggaji karyawan dan operasional segala macamnya gitu kan. Jadi tentu dia akan teriak dizolimi. Karena memang jangan dia YouTuber juga banyak ketika akun-akunnya dihack tuh mereka protes. Jadi memang guys ini suatu kezoliman menghack akun orang lain gitu. Kalau apalagi kalau Anda karena alasan tidak sependapat. Karena tentu yang menghack ini tentu orang-orang yang tidak sependapat dengan Tempo gitu. Makanya jangan karena tidak sependapat lalu Anda main hack gitu aja gitu. Nah ini bukan suatu bentuk kezoliman dan itu fakta. Kalau Anda tidak sependapat lalu Anda main hack, itu adalah suatu bentuk kezoliman gitu. Ini padahal kalau saya lihat itu cuma tampilan mukanya dirubah saja. Si hacker itu sebenarnya baik, menunjukkan kalau website Tempo itu keamanannya lemah. Diperbaiki dong, bukan jadi kayak anak. Lah di depannya itu dikatakan hoax gitu, Tempo hoax gitu. Ini kan berbahaya, memfitnah namanya guys. Kalau dia menuduh Tempo hoax, dia bisa membuktikan beritanya itu benar atau tidak. Dan fakta berita benar, memang janji tinggal janji. Memang buzzer RP karena dibayar pemerintah gitu. Itu diberitakan Tempo itu sudah benar gitu. Dikatakan itu hoax, itu jelas ini yang menghoax itu gini, kalau memang memberitahu kalau memang keamanan lemah, kenapa Anda diketik aja atau dikasih inbox atau message gitu, maaf Tempo yang terhormat, keamanan lemah ini. Jadi bukan dengan menghack, sama kayak gini logika guys ya. Misal kita lihat rumah orang itu keamanannya lemah, kita lihat pintu pagar terbuka, pintu nggak dikunci. Apakah kita maling rumahnya untuk mengatakan, untuk menasihati dia, bro lihat lu, kalau misalnya orang teriakan rumah sakit dimaling ini kan, lalu yang maling bilang apa? Tuh kan rumah kamu, saya cuma maling ini hanya untuk mengingatkan kamu kalau rumah kamu tuh lemah pengawasannya, lemah keamanannya, kan nggak begitu. Maling tetap akan diproses kan. Jadi maling itu nggak bisa berlindung di balik alasan memaling atau menghacker punya orang lain lalu dia katakan tuh tempat kamu lemah kan. Enggak guys,
Nasihat itu bukan gitu caranya. Bisa email, inbox segala macam gitu. Nggak perlu lah melakukan hack gitu. Apalagi sampai menuliskan hoax. Ini sekali lagi memang itu penzoliman gitu. Jadi logika dari saya ini aneh menurut saya. Nasihat apa? Yang baik itu kan menasihati, bukan dengan menghack punya orang gitu. Tinggal sampai kok punya anda nih, menurut saya nih punya anda lemah nih keamanannya. Di sini letaknya kelemahannya, perbaiki. Ya, karena saya cinta Tempo misalnya, saya dukung Tempo. Itu kan bagus, elegan, etika, beradab dan berakhlak. Dibandingkan menghack, apalagi membuat itu mengatakan Tempo hoax itu. Ini kan jelas penyesatan apa namanya? Penyesatan ke publik. Para publik tahu dan cerdas kalau Tempo tidak pernah hoax, dia menyampaikan apa adanya. Ya, dia kredibel karena dia tidak seperti buzzer yang mendapat bayaran dari pemerintah, yang tidak kotak dengan pemerintah. Karena Tempo itu independen, guys, media yang independen dan terpercaya. Kecil yang nangis gerung-gerung karena nggak dikasih permen. Tempo tanpa sadar sudah membentuk dirinya menjadi musuh bersama para netizen karena ketidakmampuan. Netizen yang mana? Netizen jahat kan? Netizen yang baik tidak seperti itu. Netizen jahat yang mau menghack koran Tempo dan mengatakan Tempo ini pembohong. Padahal Tempo ini melakukan hal yang benar gitu. Ini netizen yang baik ya akan mendukung Tempo. Oke, saya adalah netizen yang baik. Saya mendukung Tempo. Teruskan perjuanganmu Tempo. Beritakan yang kredibel, terpercaya, yang fakta, bukan hoax seperti Deni Sergar ini ya. Terus maju berjuang. Kita semua netizen yang baik mendukung Anda. Perkara netizen jahat tidak mendukung Anda, mereka ini menghack situs Anda, memfitnah Anda, kita doakan semoga Allah memberi daya pada mereka semua ya. Dan kalau mereka tidak mau menerima daya itu, selain Allah hancurkan mereka. Amin ya robbal alamin. Untuk netral di dalam membuat berita. Dan lucunya lagi, Tempo yang nggak sadar-sadar. Mungkin karena dulu pernah berjaya. Ya ini enggak, ya dulu tuh belum ada buzzer. Buzzer tuh mulai 2017 ya. Data itu kan sampaikan. Jadi kenapa Tempo sekarang begini? Karena serangan para buzzer, guys. Jadi masuk akal ya. Ketika tahun 2017 waktu belum ada buzzer, sekarang ada buzzer. Dan Tempo tuh mulai terpuruk ketika 2012 ke atas. Ketika mulai ada buzzer RP ini, guys. Dan mereka mulai melakukan serangan pada Tempo, memfitnah. Ini kan memfitnah Tempo nih. Dulu kan Tempo nggak pernah difitnah seperti ini gitu. Tempo sebelum ada buzzer RP, Tempo tidak pernah difitnah seperti ini. Sekarang mulai aneh nih, Tempo difitnah. Bahkan bukan zaman Tempo, para ulama, media-media Islam, media-media yang pro dengan yang mengkritik pemerintah, media-media oposisi itu dibully oleh buzzer ini. Bahkan masuk saya sendiri, ya kan, saya independen, saya tidak dibayar siapapun gitu kan, saya dibully oleh para buzzer ini, para pendukung pemerintah dunia, yang dibayar maupun tidak dibayar. Ini sekali lagi guys ya, Tempo ini mulai seperti sekarang ini ketika mulai ada buzzer, itu perlu kita cermati. Makanya bagi Anda yang peduli dengan kebenaran, peduli dengan kebaikan, dukung terus Tempo. Kita kalahkan para buzzer ini yang terus-menerus menyerang Tempo, ya, beritakan hal positif tentang Tempo, dan kita harus lawan dengan memberitakan yang sebenarnya, fakta ya. Kalau bahwa buzzer RP ini memang kayak di Instagramnya, memang dia memberitakan fitnah gitu. Karena yang diberitakan Tempo ini terbukti, terus saya sampaikan semua bukti-buktinya. Kalau memang buzzer dibayar pemerintah, kalau memang janji tinggal janji gitu kan, itu perlu kita lakukan gitu, mendukung Tempo dan media-media yang lain yang sepenuhnya memberitakan yang benar gitu, untuk melawan para buzzer RP yang tentunya dibayar pemerintah dan tidak kontak sehingga memberitakan hal-hal tidak objektif, karena memang pesanan gitu guys. Sehingga merasa bahwa netizen itu bukan apa-apa dibandingkan dirinya yang pernah jadi perusahaan raksasa. Tempo bahkan tidak pernah belajar dari kasus Nokia yang dimakan oleh BlackBerry dan BlackBerry yang dilalap habis oleh Android. Siapapun yang merasa besar kelak akan dimakan oleh yang lebih besar kalau tidak mampu beradaptasi. Ini beda ya Tempo dengan Nokia atau tadi itu, karena Nokia tidak pernah ada kena dengan buzzer gitu. Buzzer tidak punya kepentingan terhadap Nokia. Buzzer nggak punya kepentingan pada yang tadi. Buzzer kepentingannya hanya kepada media-media yang kritis pada pemerintah gitu loh guys. Jadi sekali lagi guys ya, kasus Tempo ini beda dengan Nokia. Sekali lagi beda sekali. Jadi menyamakan ini dengan media dengan Nokia ini jelas itu jelas suatu penyesatan publik. Publik tuh nggak bodoh guys ya. Kita semua cerdas. Kita tahu ini sangat beda sekali.
Karena Tempo memberitakan hal-hal, dan tentu media seperti Tempo ini tentu kritis pada pemerintah, karena mereka tidak terikat kontrak di para buzzer gitu kan. Makanya mereka habis diserang oleh para buzzer tentunya. Asih dengan alam. Saya jadi ingat kasus di mana muncul aplikasi kendaraan online yang memakan sebagian besar pendapatan kendaraan umum seperti taksi. Ingat kan, waktu driver-driver taksi seperti Bluebird demonstrasi dan menghalangi driver online di jalan-jalan? Apakah taksi bisa menghalangi perkembangan driver online? Nah, ini beda lagi kasusnya. Ini beda lagi, yang sama sekali. Ini nggak ada hubungan sama buzzer ya. Ini kalau Tempo itu ada hubungan dengan buzzer. Ini nggak ada. Tidak akan pernah bisa karena perubahan besar sedang terjadi. Dan pada akhirnya Bluebird harus mengakui dan lebih baik bekerja sama dengan perusahaan online itu daripada kalah digerus oleh zaman. Nah, jadi logikanya lah, masa sih Tempo kerjasama dengan buzzer gitu? Ya nggak bisa lah. Tempo harus independen. Tempo nggak boleh terikat dengan siapapun, apalagi dengan buzzer rupiah bayaran tadi guys, nggak boleh. Kalau tidak, dia akan jadi tidak independen lagi. Apa bedanya dengan buzzer RP kalau dia tidak independen gitu? Jadi sekali lagi kita membutuhkan independensi media. Jadi nggak sama, beda ya. Ojek online tadi beda dengan yang ini gitu. Zaman terus bergerak ke depan, menggilas para dinosaurus yang masih sibuk bertahan dengan kesombongannya. Saran saya untuk media besar seperti Tempo, lebih baik mengganti pimpinan media Anda dengan mereka yang pemikirannya lebih maju, bukan karena Iya, diganti dengan buzzer gitu, tambah parah, bukan parah, apa namanya? Jadi parah guys. Ini sekarang udah oke nih. Terus media Tempo ini udah kritis, udah bagus, terus saya dukung terus ya. Malah masa diganti dengan yang lain, malah apalagi diganti dengan buzzer ya, jadi kacau gitu guys. minoritas doang. Pemimpin muda yang mampu bekerja sama dengan banyak elemen daripada bertarung dengan sia-sia melawan perubahan-perubahan. Tidak. Ketika dia bertarung untuk melawan penzaliman, melawan ketidakadilan, itu malah bagus. Rakyat akan di belakang Tempo, mendukung Tempo. Ya, rakyat yang suka dengan berita-berita yang benar, yang tidak dibayar di buzzer RP, itu sangat membutuhkan Tempo. Saya juga sangat membutuhkan Tempo. Saya suka berita-berita Tempo gitu, karena Tempo dia dibayar oleh siapa, dia independen gitu kan. Dia dapat iklan itu dari bisnis perusahaan, bukan dari pemerintah. Nah, itu tentu dia akan bebas mengikuti pemerintah, dan dia akan memberitakan apa yang benar tentang pemerintah, tidak di buzzer yang hanya selain memberitakan yang positif aja dan tidak memberitakan yang negatif. Bahkan mereka juga menyerang lawan politik dari pemerintah guys. Saya suka ketawa melihat Tempo diejek di mana-mana oleh netizen, dan mungkin juga para influencer Netizen yang mana dulu? Netizen yang jahat, netizen yang yang tidak paham, yang tidak cerdas dunia. Yang cerdas tentu memuji Tempo gitu. selama ini mereka remehkan. Para influencer itu seperti bilang, Tempo iri bilang bos, jangan sampai kejadian Tempo yang dulu bahkan majalahnya di-clipping sama bokap, ke depan cuma jadi sejarah bahwa mereka pernah ada. Kita seruput kopi dulu, wahai Tempo yang budiman. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.